Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kenapa nggak alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar? Boleh sekali lagi? Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, biar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bisa masuk ke kepala kita nih. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk KM memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan terus seperti ini. Jadi absennya selalu lengkap 100%. Keren, luar biasa. Tepuk tangan. Supaya makin semangat lagi di pagi hari yang ini panas enggak, agak sedikit remang-remang. Jadi biar makin tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal nggak? Oke, silakan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, bernyanyi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan untuk duduk kembali. Oke, baik. Tadi kan kita sudah menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian nih, lagu tersebut punya makna apa ya? Ada yang mau berbicara? Silahkan. Oke, Anyelir. Bagaimana Anyelir menurut pendapat Anyelir? Makna dari lagu tersebut? Lagu tersebut menceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Dari lagu tersebut menceritakan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang besar. Setuju nggak? Setuju. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang luar biasa besar. Siapa yang mau berpendapat selanjutnya? Oke, Rizla. Bagaimana Rizla? Banyaknya pulau di Indonesia menjadikan Indonesia itu letak yang strategis. Banyaknya pulau di Indonesia membuat letak Indonesia itu menjadi sangat strategis. Betul ya Rizla. Jadi letak Indonesia itu memang sangat strategis gitu. Kalau jadi bisa menjadi jalur ya, jalur perdagangan internasional juga, sehingga wah, menjadi negara Indonesia itu negara yang amat sangat beragam gitu. Keren. Terima kasih Rizla dan Anyelir, kasih tepuk tangan dong untuk pendapatnya. Baik. Nah, bener banget ya. Jadi lagu dari Sabang sampai Merauke ini jika Ibu hubungkan dengan materi hari ini amat sangat berhubungan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian ya sebagai peserta didik itu harus mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang tadi Rizla dan Anyelir bilang, negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang amat sangat beragam, strategis, dan sebagainya. Sehingga yang namanya Indonesia itu beragam, bermacam-macam dari segi sukunya, agamanya, ras, dan antar golongannya. Nah, itu yang harus kalian pahami dan harus kalian tahu untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke. Adapun kriteria penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini masih seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Ibu akan menilai kalian dari segi sikap. Misalkan dari segi tanggung jawabnya, dari segi keaktifannya, dari segi religiusnya. Ya, jadi nanti dinilai nih apakah misalkan Anyelir itu bagus, Salwa itu bagus atau tidak nih. Jadi gitu ya dilihat. Jadi makanya harus diperhatikan dengan benar. Penilaian pengetahuannya
di mana nanti kan kalian akan mengerjakan kuis lewat Google Form nanti di akhir pembelajaran. Nah, nanti ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi makanya materinya diperhatikan supaya nanti kalian bisa menjawab soal dengan baik dan benar gitu ya. Oke, terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu bisa selama kalian berdiskusi dan nanti keterampilan kalian dalam memecahkan masalah lalu mempresentasikan di depan kelas. Jadi bagaimana kalian mengkomunikasikan dengan teman-teman, bagaimana penguasaan materi, apakah bagus atau tidak. Nah, nanti itu ya yang akan dinilai. Baik. Adapun model pembelajaran yang akan kita pakai hari ini adalah problem based learning. Maksudnya di sini adalah kalian nanti akan Ibu arahkan untuk berdiskusi, mengamati video ya, video yang akan Ibu sajikan. Nanti silahkan masing-masing kelompok kalian analisis ya. Jadi ini tuh misalkan dari segi keberagaman itu seperti apa sih? Apakah ada potensi untuk perpecahan dan sebagainya, lalu gimana sih cara menyelesaikannya dari keberagaman yang ada gitu ya. Nah, baik, sebelum ke pembelajaran inti nih, Ibu ingin bertanya kepada kalian, setujukah kalian kalau misalkan Indonesia disebut negara yang beragam? Setuju nggak? Sepakat? Sepakat ya. Jadi kalau misalkan kalian mengatakan kalau misalkan Indonesia itu adalah negara yang amat sangat beragam, kira-kira nih kita analisis ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalkan kalian bisa mengamati, mengingat-ingat, coba di lingkungan rumah sekitar kalian, kira-kira nih perbedaan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian atau lingkungan sekolah ini? Silahkan terserah. Apa Rizla? Perbedaan suku dan agama. Jadi banyak gitu di sekitar kamu menemukan, oh ini ada dari suku Batak Bu, ada agamanya, saya punya misalkan teman yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, begitu? Betul? Ya, atau misalkan yang sukunya berbeda Bu, ya jadi ada yang, atau rasnya Bu, ada yang misalkan kulitnya itu misalkan ada ras Asian Mongoloidnya, ada Cina-Cinanya gitu. Misalkan ada yang eksotis kulitnya Bu, ada berbagai macam lah, ada yang sawo matang dan sebagainya. Jadi gitu ya, jadi beraneka ragam. Jadi dari segi warna kulit, dari segi bentuk fisik dan sebagainya itu berbeda-beda dan itu adalah unik. Itu yang disebut dengan keberagaman dan itu sesuatu hal yang tidak boleh kita sepelekan. Jadi misalkan karena kok kamu berbeda dengan saya, aku mah nggak mau nih sama kamu bermainnya, nggak boleh seperti itu. Nah berarti kamu tidak menghargai perbedaan, berarti kamu tidak menghargai adanya keberagaman dan itu tidak baik, nggak boleh. Ya contoh kasus yang terjadi sekarang kan seperti bullying kan kalian melakukan bullying itu kan karena ada hal yang berbeda kan, ada hal yang aneh dari diri teman kalian. Bukan berarti aneh sih sebetulnya, kan yang namanya manusia itu unik dengan segala perbedaannya. Ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi apakah itu jadi permasalahan untuk kita ngebully seseorang? Tidak kan? Ya terus kenapa harus selalu menghina teman? Kan itu tidak baik ya, jadi tidak boleh gitu. Nah itu yang ingin Ibu kasih tahu ke kalian hari ini. Itu yang ingin Ibu dan kalian pelajari hari ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Nah Ibu ingin pembagian kelompok dulu ya. Jadi pembagian kelompok ini kan sudah ya di minggu lalu Ibu udah susunkan. Jadi kelompok hari ini Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Sesuai yang sudah kita diskusikan di minggu lalu ya, kalian sudah deal kan ya, kelompoknya ada 4. Yang pertama itu adalah kelompok suku dengan anggota Raihan, Fikri, Lingga, Rezi, Zamzam, Vanessa, Jessica, dan Rizla. Kelompok agama itu ada Dendika, ada Fahri, ada Nazril, Rival, Ipan, Saihani, Anyelir, Salwa. Kelompok ras itu ada Gazan, Fauzi, Arif, Rizky, Acep, Sabrina, Dewi, Ananda. Dan kelompok antar golongan ada Saepul, Ilham, Rais, Fahri, Zivana, Keiza, Adila, dan Yasmin. Jadi
nanti silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing nanti untuk mendiskusikan satu permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti itu ya. Jadi kalau Ibu lihat sepertinya susunannya sudah sesuai kelompok ya. Tapi nanti ketika berdiskusi nanti silahkan berkumpul ya. Jadi lebih berdekatan lagi ya. Oke, silahkan perhatikan ke depan. Kalau misalkan bukunya, buku paketnya silahkan dipersiapkan. Ya, buku catatannya silahkan dipersiapkan. Kalau misalkan nanti ada hal penting ketika Bu Tiwi menjelaskan, silahkan ditulis ya. Ditulis di buku catatan, jadi silahkan kalian menulis karena catatan itu nanti akan berguna untuk kalian belajar di rumah ya. Jadi silahkan untuk dicatat. Baik. Nah, kita belajar dari pengertian terlebih dahulu ya. Jadi apa itu keberagaman? Nah, Ibu ingin ada yang membantu Ibu untuk menyebutkan barangkali siapa yang mau menyebutkan tentang pengertian keberagaman? Rais boleh? Coba Rais. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Betul, terima kasih Rais. Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana di situ terdapat banyak banget perbedaan. Apa aja sih Bu perbedaannya, memang apa saja gitu. Nah, Ibu kasih lagi nih. Perbedaan tersebut biasanya silakan ditulis ada dalam hal perbedaan suku Bu. Wah, di Indonesia suku bangsa banyak banget banyaknya ya. Lalu ada perbedaan apa lagi Bu? Ada perbedaan dari segi agama. Coba agama yang diakui di Indonesia kan banyak ya, ada berapa? Ada 6, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, banyak kan? Nah, itu yang dimaksud beragam, jadi lebih dari satu macam gitu. Nah, kemudian dari segi keyakinan hampir mirip dengan agama. Oke, ada keberagaman ras. Ras di Indonesia itu menyebar kan banyak. Yang mayoritas misalkan ada Malayan Mongoloid, misalkan seperti Bu Tiwi, seperti kalian. Ini sepertinya kalau Ibu lihat dari ciri-ciri fisiknya, kita itu adalah ada di ras Malayan Mongoloid. Kecuali kemudian ada Lingga ada nggak Lingga? Mana? Ya Lingga ada agak sipit-sipit dikit. Tadi kan Ibu pernah berbicara ya Lingga itu kayaknya agak ada turunan Chinese-nya ya gitu. Jadi kelihatan mukanya, jadi fitur wajah tuh bisa terlihat gitu biasanya kalau keberagaman ras. Oke, antar golongan. Jadi antar golongan tuh biasanya sebenarnya mencakup semua. Jadi bisa dari segi mata pencahariannya apa, dari segi pekerjaan gitu maksudnya, atau dari segi status sosial di masyarakat dan sebagainya. Ya, oke, bisa tambahin misalkan ini dari segi budaya Bu, boleh bisa masuk, bisa. Budaya di Indonesia banyak banget. Keseni tari Bu, boleh nggak? Rumah adat Bu, wah banyak luar biasa itu mah ya. Oke, jadi pokoknya banyak banget. Nah, selanjutnya, oke, dari kondisi yang luar biasa beragam tersebut, yang tadi, kenapa ya Indonesia bisa disebut negara yang amat sangat beragam? Ya, alasannya atau penyebabnya itu ada 5. Coba lihat tuh, Mr. Profesor memberikan jawabannya katanya tuh. Ya, ada apa aja? Boleh nanti ditulis ya, silahkan. Yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Ya, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia, anakku, itu amat sangat strategis. Coba dilihat di sini. Nih, Indonesia yang mana nih? Tahu nggak? Yang ini kan? Ya. Nah, posisinya itu di sini. Jadi sehingga letaknya itu sangat strategis di antara dua benua. Benua apa aja? Benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra. Samudra apa? Hindia dan Pasifik. Ya, sehingga bisa jadi dijadikan jalur perdagangan internasional, jalur transit dan sebagainya. Contoh misalkan Ibu tentang keberagaman agama ya. Misalkan pedagang dari Arab ingin berdagang ke Indonesia. Datanglah dari Arab sini ke Indonesia. Ya, datang ke sini. Ketika datang ke sini, ternyata selain untuk berdagang, akhirnya pedagang Arab tersebut menikah dengan orang Indonesia sehingga menghasilkan orang Indonesia yang
sedikit berwajah ke Arab-Araban, beraneka ragam lagi kan, atau misalkan pedagang dari Cina datang ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, jadi ada Cina-Cinanya, seperti itu ya, jadi beraneka macam. Akhirnya timbul deh ras yang berbeda-beda. Atau dari segi agama, sambil tadi pedagang Arab sambil berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Islam, jadi agama Islam tersebar di Indonesia. Atau misalkan ada pedagang dari Eropa ya, datang ke Indonesia, Belanda misalkan untuk menjajah. Selain menjajah, Belanda menyebarkan agama misalkan Kristen, sehingga menyebar agama Kristen di Indonesia. Jadi seperti itu ya, gara-gara dari letak strategis itu. Yang pertama ya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan. Indonesia itu adalah negara kepulauan besar, ya. Jumlah pulaunya juga ribuan, ya, ribuan. Lebih dari 17.000 bisa jadi kan, yang berpenghuni, tak berpenghuni, yang pulau besar, pulau kecil misalkan. Nah, karena banyaknya pulau-pulau di Indonesia, sehingga ternyata katanya itu bisa mempengaruhi keberagaman. Akhirnya karena terpisah-pisah, membuat budaya sendiri. Oh, misalkan ini di Jawa, budayanya budaya Jawa lah. Terus di Kalimantan ya buat budaya sendiri, jadi berbeda dengan yang di Jawa. Begitupun yang di Papua, buat budaya sendiri, sehingga ada budaya di Papua yang berbeda dengan Indonesia. Jadilah beraneka ragam dari segi budaya. Itu ya, karena negara kepulauan itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari kondisi alam. Indonesia itu musimnya ada berapa ya anak-anak? 2, nggak 4 nih. 4 apa 2? 2. Ada musim hujan dan kemarau. Kita itu negara 2 musim, ya, bukan 4 musim. Jadi 4 musim itu Eropa baru yang ada salju dan sebagainya, kita enggak ya. Oke. Nah, dari kondisi alam yang berbeda, atau misalkan gini, tadi dari musim. Terus dari letaknya, misalkan ada daerah pegunungan, ada daerah pantai. Nah, dari hal seperti itu aja ternyata bisa membuat keberagaman. Contoh misalkan, kalau di pegunungan itu udaranya dingin atau panas? Dingin, ya. Sehingga dalam cara budaya berpakaian juga kayaknya akan berbeda ya. Misalkan lebih tebal, kalau di pantai kan panas ya. Kalau panas kan cenderung memakai pakaian itu lebih tipis. Atau dari segi mata pencaharian bisa jadi berbeda. Misalkan di pegunungan kan tidak mungkin ada nelayan ya. Paling di pegunungan mah apa sih, petani ya, yang berkebun kan dan sebagainya. Tapi kalau di pantai kan pastilah mayoritas ada nelayan gitu kalau dekat pantai, begitu kan? Nah, dari segi mata pencaharian jadi beda. Yang misalkan wilayahnya rawa dan sebagainya, itu akan berbeda lagi ceritanya dari segi mata pencaharian ya. Oke. Misalkan dari segi membangun rumah deh, budaya adat membangun rumah. Kalau orang di pegunungan bangun rumah itu biasanya atapnya itu dibuat lebih rendah dibandingkan dengan rumah yang dibuat di daerah pantai. Di pantai itu cenderung atap plafonnya itu lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau di pegunungan kan supaya lebih hangat, jadi dibuat lebih rendah. Tapi kalau di pantai itu dibuat lebih tinggi supaya udara sirkulasi udara itu lebih lancar masuknya, jadi lebih adem kerasanya. Jadi seperti itu ya. Ternyata bangun rumah pun bisa jadi beda gara-gara kondisi alam. Nah itu ya yang dimaksud kenapa bisa jadi beragam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda. Ternyata kalau transportasinya beda-beda dan komunikasinya berbeda, itu pun akan membuat keberagaman gitu. Contoh misalkan kalau di kita, di lingkungan yang memang transportasi itu lancar kan, budaya sambung menyambungnya, saling mentransfernya, berpindahnya itu gampang ya. Karena kan komunikasi juga lancar. Di kita kan sinyal 4G. Coba di daerah yang pedalaman, yang sinyal pun no signal, tidak ada signal. Coba mau gimana berkomunikasi, berhubungan dengan orang, apalagi menyebarkan budaya, memperluas, gak mungkin juga kan, akan lebih kesulitan. Jadi ternyata keadaan transportasi dan komunikasi itu bisa mempengaruhi adanya keberagaman di suatu wilayah ya. Oke, yang kelima terakhir, faktor penyebab keberagaman yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ternyata masyarakat dalam menerima
perubahan itu bisa menyebabkan terjadinya keberagaman. Misal, kalau di daerah perkotaan kita itu cenderung terbuka ya dengan budaya dari luar atau budaya lain. Oh bagus nih, ayolah kita ikuti gitu kan. Tapi kalau di daerah pedalaman ada beberapa daerah di Indonesia yang memang tidak mau yang namanya menerima perubahan. Misalkan dari segi teknologi masih ada tuh daerah pedalaman di Indonesia yang misalkan tidak mau ada penggunaan teknologi televisi di situ, listrik. Ada juga yang masih jauh lah tertinggal gitu, sehingga keberagaman pun sulit gitu. Jadi ada perbedaan dari setiap daerahnya karena penerimaan masyarakatnya pun beda-beda. Ada yang menerima, ada yang gampang menerima budaya lain, ada juga yang tidak mau gitu. Nah itu pun bisa menyebabkan terjadinya keberagaman. Seperti itu ya. Itu faktor penyebabnya, ada 5. Oke, sekarang kita bahas satu-satu secara garis besarnya ya. Nanti sisanya kan kalian akan jauh-jauh mengeksplorasi ketika berdiskusi kelompok. Yang pertama, ada keberagaman suku. Keberagaman suku itu apa sih? Suku bangsa itu apa sih? Lihat coba di sini. Boleh dicatat ya hal yang pentingnya. Suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan identitas. Itu aja. Ya, sekelompok manusia yang memiliki kesamaan atau kesatuan budaya, identitas ya, jadi terikat oleh identitas tersebut ya. Contoh misalkan biasanya Bu, dari segi apa sih suku bangsa itu bisa terlihatnya? Bahasa yang digunakan ya. Misalkan kita nih di Jawa Barat nih kan ada suku Sunda nih kita ya. Lalu bahasa yang dipakai apa? Bahasa Sunda. Nggak mungkin kan bahasa Sunda dipakai di suku Batak. Kayaknya nggak mungkin, ya bahasanya ada bahasa Batak kan, jadi beda. Dari adat istiadat juga berbeda, dari segi sistem kekerabatannya berbeda, dari kesenian daerahnya berbeda, ya, dan tempat asalnya juga berbeda. Oke. Nah, di Indonesia anak-anakku jumlah suku bangsa itu ternyata banyak. Ya, bukan hanya 1, 2, 10, 20, tapi ternyata menurut survei terdapat kurang lebih 1128 suku bangsa. Ya, luar biasa besarnya bangsa Indonesia dan kalian dan kita harus bangga akan itu. Di negara lain coba deh tengok, apa mungkin ada yang seberagam ini? Jarang-jarang. Makanya Indonesia tuh keren, Indonesia itu hebat, harus bangga menjadi orang Indonesia ya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu berikan contoh sedikit lah ya. Ini tidak semua, kan tadi jumlahnya ada ribuan ya. Tapi kalau Bu Tiwi tulis ribuan semua, nah yang ada kalian nanti pusing. Nah, Ibu kasih contoh yang suku bangsa yang besar-besarnya aja di Indonesia. Yang pertama misalkan di Pulau Sumatera ada suku apa Bu? Ada Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Nah, yang kalian suka makan tuh? Nasi Padang? Suka dengan nasi Padang? Nah, nasi Padang tuh nih produk dari orang Minangkabau ya, orang Minang, Padang gitu. Ada juga Melayu. Oke, kalau di Jawa ada suku besarnya ada apa? Yang pasti ada Jawa, kemudian ada Sunda, kita nih di Jawa Barat Sunda ya. Terus ada Baduy, ada Samin. Tuh. Kemudian di Kalimantan itu mayoritasnya aslinya itu ada suku Dayak. Di Sulawesi itu ada suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Di Maluku ada Ambon, ada Sangir Talaud, ada Ternate. Di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Bali, ada Lombok, ada Bima, ada Timor. Ada juga Ibu tambahin deh satu, Bu Tiwi pernah tuh berkunjung ke sana di namanya suku Sasak di Lombok. Wah, itu ada yang unik nih. Bu Tiwi ketika berkunjung ke sana untuk melakukan penelitian, itu ada yang unik dari tradisi mereka dalam membangun rumah. Kita kalau di sini rumah itu pakai tegel kan, ini ada keramik ya. Kalau di sana itu di suku Sasak, coba bayangkan anakku, ini apa ya yang bau-bau?
kok ada bau kotoran sapi gitu. Ternyata lantainya itu asalnya percampuran dengan kotoran sapi. Itu teh dianggo bobo, dipakai untuk tidur, ada tamu dan sebagainya. Pantesan, Bu atuh ya agak jorok gitu. Ya enggak, karena itu budaya mereka. Ya kalau misalkan kamu samainnya dengan kita yang biasa memakai keramik, ya pasti kan kita anggapannya berbeda. Ya aduh kok gimana gitu. Tapi kan kalau mereka itu memang budayanya sudah seperti itu, jadi ya tidak masalah. Jadi kita sebagai suku bangsa lain itu harus menghormati keunikan dan keberagaman yang ada di suku-suku bangsa yang lain di Indonesia gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kalau di Indonesia awalnya sebelum ada agama, ya di Indonesia itu menganut dulu apa coba ini? Animisme dan dinamisme. Jadi sebelum agama datang yang tadi Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu itu kita tuh menganut kepercayaan. Ya, kepercayaan itu seperti apa sih Ibu? Jadi kepercayaan itu seperti misalkan zaman dulu sebelum ada agama kita itu misalkan lebih percaya akan yang namanya menyembah berhala, patung, ya. Terus menyembah, misalkan benda mati disembah, ya, sembah gitu menghadap batu, menghadap pohon. Nah itu kepercayaan ya. Dulu sebelum ada agama itu muncul di Indonesia, tapi setelah adanya agama sedikit demi sedikit itu mulai tidak ada, walaupun memang masih ada sih sedikit sampai sekarang, tapi tidak banyak seperti zaman dahulu gitu ya. Oke, di Indonesia kan agama itu ada 6 ya, ada Islam, misalkan ada kitab sucinya, ada Al-Quran. Ibadahnya di mana sih Bu? Di masjid kan? Ya, terus hari besarnya ada apa? Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Kemudian ada agama Protestan, kitab sucinya apa Bu? Alkitab. Tempat ibadahnya di mana? Gereja. Hari besarnya apa? Natal gitu ya. Katolik, kitab sucinya apa? Alkitab. Sama ya, kan ini sebenarnya Kristen juga ya. Cuman ada perbedaan sedikit, cuman mirip-mirip lah. Oke, tempat ibadahnya ada di gereja juga, sama hari besarnya Natal gitu ya. Oke. Kemudian ada Hindu, tuh kitab sucinya tuh ada Weda. Tempat ibadahnya di mana? Pura, ya. Hari besarnya ada Nyepi, itu yang Bali, biasanya Bali itu ya, Bali. Oke, kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha itu kitab sucinya ada Tripitaka. Tempat ibadahnya di mana? Di wihara. Hari besarnya ada Waisak. Kemudian terakhir ada yang agama yang paling akhir. Ada di Indonesia, ada agama Konghucu, kitab sucinya ada Sisuwuching, tempat ibadahnya di Kelenteng, ya. Hari besarnya ada Imlek, ya, Imlek. Oke. Nah, itu dari segi agama. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ada keberagaman ras. Nah, keberagaman ras itu apa sih? Ras itu adalah, coba bareng semuanya, golongan, bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ya, ciri-ciri fisiknya itu bisa dari apa aja? Pertama, warna kulit. Ya, yang kedua warna dan bentuk rambut. Ya, kemudian ada bentuk muka. Ya, coba perhatikan, pokoknya lihat fisik kita masing-masing. Ada ukuran badannya. Ya, ukuran badan, bentuk dan warna mata dan lain-lain. Oke, beberapa ras di Indonesia itu yang mayoritas ada Malayan Mongoloid yang hampir tersebar di semua wilayah Indonesia, di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan dan Sulawesi. Siapa Bu? Ibu mah nggak perlu jauh-jauh, kita nih, kita sepertinya kalau ngelihat dari ciri-ciri fisiknya kita adalah kebanyakan ras Malayan Mongoloid gitu ya. Oke, kemudian ada Melanesoid mendiami Papua, Maluku, NTT ya, dengan ciri fisiknya ada khusus. Kemudian ada Asiatic Mongoloid seperti ada orang Tionghoa, ada di Jepang, Korea misalkan. Nah, ras ini tersebar di wilayah Indonesia ya.
Jadi tersebar lah, tidak spesifik khusus ada di daerah mana. Jadi ada di daerah ini mungkin berapa gitu ya. Kemudian ada Kaukasoid, seperti orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, Amerika. Jadi bule-bulean ya. Oke, yang mana ras ini tersebar juga di wilayah Indonesia. Jadi tidak spesifik daerahnya ada di mana, pokoknya ada beberapa di tiap daerah. Nah, terakhir keberagaman antar golongan ya. Keberagaman antar golongan itu Ibu bisa sebutkan sebenarnya mencakup semua. Yang tadi agama ada, suku ada, ras ada. Jadi di sini ya yang namanya keberagaman antar golongan itu ditandai dari dua titik pandang atau sudut pandang. Pertama, secara horizontal itu ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, disebut dengan kelas sosial. Nah, adanya perbedaan kelas sosial dalam lapisan masyarakat ini menyebabkan terjadinya penggolongan-penggolongan. Ya kan ada perbedaan itu, penggolongan-penggolongan. Ya, jadi ada kelas tinggi, kelas sedang, ada kelas rendah. Ya, dengan demikian terdapat penggolongan manusia secara bertingkat nih kedudukannya. Ada kedudukan dan status sosial di atas, di bawah, di tengah, sehingga hak dan kewajibannya juga berbeda-beda gitu ya. Oke, Ibu kasih contoh, misalkan kalau tadi kan antar golongan dari segi yang secara horizontal, itu misalkan dari segi agama, suku bangsa gitu kan ada. Terus tadi ada misalkan selanjutnya dari kita lihat dari sisi pekerjaan. Di Indonesia pekerjaan banyak kan? Coba, ada apa aja tuh? Ada petani kan itu penduduk kita banyak yang bermata pencaharian sebagai petani kan. Kemudian kakek Bu Tiwi juga petani ya dulu, udah almarhum. Ya, terus ada dokter, tentara, guru, wirausahawan, ada tukang pijit, peternak ikan, peternak ayam, sopir, dan sebagainya. Banyak kan? Nah, terus dari segi usia, tuh keberagaman antar golongan dari segi usia, balita misalkan 0 sampai 5 tahun, anak-anak 5 sampai 11 tahun. Kalian ada di posisi mana? Remaja, pinter, remaja 12 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, lansia 46 sampai 65 tahun, dan manula di atas 65 tahun. Ekonomi, misalkan ada ekonomi kelas atas, kelas menengah, ada kelas bawah. Pendidikan, ada yang misalkan tidak menempuh pendidikan sama sekali, ada yang SD aja, ada yang sampai SMP, ada yang sampai SMA, ada yang sampai kuliah, S1, S2, S3, ya. Status sosial kedudukan di masyarakat, ada misalkan bangsawan, waduh, kelas tinggi ya. Terus ada pahlawan, veteran, ada ketua RT, waduh, ketua RW, ada ketua Karang Taruna, ada ketua kelas, tuh, ya, ada berbagai macam deh. Ya, jadi banyak ya dari segi status sosial di masyarakat. Oke. Nah, materi sudah Ibu sampaikan ya, materi sudah Ibu sampaikan. Ibu punya satu video. Nah, Ibu punya satu video. Ya, sebelum kita memutarkan video, kalian kan sudah berkelompok nih, ya, sudah berkelompok. Nah, Ibu ingin kalian nanti menganalisis tentang video tersebut. Nanti silahkan kalian simak baik-baik dan cermati ini kira-kira keberagaman apa aja ya yang muncul di video ini. Apakah ada potensi terjadi pertentangan, ya, permusuhan dan sebagainya. Terus gimana ya solusi supaya kita tuh tetap bersatu gitu. Oke, kelompok keberagaman suku mana? Oke, kelompok keberagaman suku. Nah, ini LKPD-nya ya. Kemudian kelompok keberagaman ras mana? Kelompok keberagaman ini apa ya? Agama. Oke. Dan kelompok keberagaman suku. Ini antar golongan. Antar golongan kan? Iya, oke. Nah, silahkan ya
video ini amati, nanti hasil analisisnya nanti ada arahan dari LKPD harus seperti apa. Oke, baik, kita mulai videonya ya, silahkan untuk diperhatikan. Keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lainnya, sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopiantan. Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut, dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Ma'arif Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa. Oke. Nah, videonya sudah kalian tonton kan ya? Oke, LKPD-nya silahkan segera dibuka dan kalian bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan yang ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD tersebut. Silahkan. Udah ya? Nah, kan kalian sudah mempunyai LKPD ya di situ. LKPD-nya silahkan dilihat. Di situ ada 2 yang harus kalian kerjakan.
ada deskripsi mengenai keberagaman yang kalian miliki masing-masing. Misalkan keberagaman suku, berarti di situ misalkan ada bagian yang mengerjakan atau mendiskusikan tentang apa saja sih keberagaman suku di Indonesia. Lalu misalkan sebelahnya teman yang lainnya itu mengerjakan bagian analisis mengenai video yang tadi ada dua lembar. Begitupun sama di sini, berarti yang satu ada menganalisis tentang keberagaman agama ada apa saja, yang satunya misalkan menganalisis video pembelajaran yang tadi ya seperti apa. Begitupun di sini keberagaman ras, berarti ada yang mengerjakan atau mendiskusikan tentang apa saja keberagaman ras, ada yang menulis bagian menganalisis tentang video yang di situ. Dan begitu pun yang di sini antar golongannya analisis ada apa saja dan analisis video ada bagaimana analisis kalian. Silakan nanti bisa karena itu berupa klip, jadi bisa ditarik kasihin ke temen, misalkan siapa yang mau mengerjakan sebelah sini, siapa yang mau mengerjakan sebelah sini. Jadi bisa dicopot, nanti tinggal disatukan lagi. Nah nanti ketika presentasi Ibu minta 2 perwakilan saja ya tiap kelompok untuk ke depan. Jadi nanti silahkan pilih kira-kira menurut kalian di kelompok kalian teman yang bisa mempresentasikannya dengan baik di depan kelas untuk dipilih gitu ya. Boleh, silahkan kalau sudah mengerti aturannya seperti apa. Kalian bisa mulai untuk berdiskusi. Ibu berikan waktu kurang lebih sekitar 20-30 menit, silahkan. Baik, sudah selesai semuanya? Oke. Kalau misalkan sudah selesai, berarti saatnya untuk mempresentasikan ke depan kelas. Persiapkan nanti 2 orang perwakilan untuk tampil di depan kelas. Nanti kalau ada yang ingin mengomentari penampilan temannya di depan, ingin mengapresiasi atau malah ingin bertanya, silahkan ya, acungkan tangannya gitu. Baik. Ibu akan menggunakan well of name. Ibu nggak akan tahu nih siapa yang tampil duluan, jadi harus siap-siap. Oke. Kita mulai untuk spin. Oke, keberagaman agama mana? Kelompok keberagaman agama. Oke. Silahkan yang mau tampil ke depannya, yuk maju. Ucapkan salam, kelompok mana, terus jelaskan. Setelah itu nanti barangkali ada teman yang ingin bertanya atau berkomentari, nanti persilahkan ya. Yang lain, ketika misalkan ada yang sedang berbicara di depan kelas, berarti etikanya harus mendengarkan. Tidak boleh ada yang membuat forum di dalam forum gitu ya, nanti akan mengganggu, kasihan teman kalian yang mau tampil ya. Siap ya? Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok agama. Oke, bawa, ambil. Ya, sok silahkan. Yang pertama, siapa dulu? Ipan dulu, ayo Ipan. Oke, Islam yang pertama, yang kedua? Ya. Kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah gereja, hari besar keberagaman
upacara keagamaan hari raya. Yang ketiga, Kristen Katolik, nama kitab suci, Alkitab, nama tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, Natal, upacara keagamaan, Jumat Agung. Ya. Yang keempat, Agama Buddha. nama kitab suci Tripitaka. Tripitaka. Terus ya. Nama tempat ibadah Vihara, hari besar keagamaan Waisak, upacara keagamaan hari Buddha. Yang kelima, Hindu, nama kitab suci Weda, nama tempat ibadah Pura, hari besar keagamaan hari raya Nyepi, upacara keagamaan hari raya. Terus terakhir Konghucu. Ya. Kitab sucinya apa? Sisu Wuching. Ya. Terus Nama tempat ibadah Kelenteng. Ya, Kelenteng. hari besar keagamaan hari Apa? Imlek. Imlek, Iya. upacara keagamaan Pasca. Iya, oke. Terus analisisnya? Nah, silakan bacakan kepada biar teman-teman dengar hasil analisis videonya gimana. Analisisnya terlihat dari video tersebut ada anak yang beribadah sebelum pergi ke sekolah. Di sekolah mereka memiliki tempat ibadah yang dipersiapkan oleh sekolah. Mereka beribadah di tempat ibadahnya masing-masing, walaupun mereka berbeda agama. Mereka saling menghargai, adapun siswa yang pulang dan pergi ke sekolah selalu bersama walaupun mereka berbeda agama. Oke. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berkomentar? Cukup? Cukup? Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok keberagaman agama. Aduh. Ras, keberagaman ras silahkan untuk maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kelompok agama akan mempresentasikan Ras. Ras, iya, nggak apa-apa. Ras Kaukasoid, warna kulit putih dan variatif, bentuk muka dan mata, hidung mancung, tulang pelipis yang menonjol dan mata variatif, bentuk dan warna rambut pirang atau coklat serta bervariasi tipe rambut lurus, ukuran tinggi badan 170 cm, negroid, warna kulit hitam pekat, bentuk muka dan mata dahi yang menurun, bibir tebal, hidung berlebar, rambut gelap atau coklat, ukuran tinggi badan 170 cm, warna kulit kuning coklat muda, bentuk muka dan mata wajah bulat dan mata besar, bentuk dan warna rambut hitam lurus, ukuran tinggi badan 155 cm sampai 165 cm, warna kulit australoid, warna kulit hitam, bentuk muka dan mata wajah menonjol atau oval, warna mata gelap atau coklat, bentuk dan warna rambut keriting atau bergelombang hitam, ukuran tinggi badan 155 cm sampai 165 cm, Vendoid, warna kulit coklat agak terang, bentuk muka dan mata dari mulut besar, hidung pesek, muka kasar, bentuk dan warna rambut berombak atau hitam, ukuran tinggi badan 165 sampai 170. Ya, terakhir analisisnya coba. Dalam video tadi kami melihat perbedaan suatu hal yang harus diperdebatkan. Walaupun kita berbeda-beda, kita tidak dapat memilih-milih teman. Setelah saya melihat video tadi, perbedaan sangatlah indah karena kita dapat berteman dengan dan lebih tahu mengenai orang yang lain berbeda ras, agama dan suku. Oke, berbeda itu indah katanya. Ada yang mau bertanya, berkomentar? Cukup. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok ras. Oke. Keberagaman suku dulu, terakhir keberagaman antar golongan. Oke, silakan.
menghargai dan menghormati seperti yang dilakukan anak-anak yang ada di video ini. Ada yang mau berkomentar? Berpendapat? Cukup? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok keberagaman ras. Cukup? Oke. Ada Saiful dan Keizia ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok antar golongan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, agama. Keberagaman antar golongan agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Konghucu, agama Katolik, agama Hindu. 2, pendidikan. Keberagaman lulusan antar golongan pendidikan, ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, perguruan tinggi. Status sosial. Keberagaman status sosial seperti bangsawan, pahlawan veteran, RT, RW, ketua Karang Taruna, DSB Dan sebagainya ya. Usia. Keberagaman antar golongan seperti balita 0 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 11 tahun, remaja 12 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, lansia 46 sampai 65 tahun. Dan Manula. Di atas 65 tahun. Oke, terus? Ekonomi. Keberagaman antar golongan ekonomi seperti ekonomi kelas atas, ekonomi kelas menengah, dan ekonomi kelas bawah. Iya. Analisisnya? Video yang kami lihat, kami menemukan beberapa perbedaan berupa suku, agama, dan ras. Suku yang kami teliti bermacam-macam, salah satunya suku Batak, suku Melayu, dan lain-lain. Ada juga agama yang kami teliti bermacam-macam. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha. Tetapi walaupun berbeda-beda, mereka tidak saling menghina dan tetap bersatu. Oke, ada komentar? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok antar golongan. Coba perhatikan ke depan. Oke. Terima kasih ya untuk semua penampilannya. Ibu kasih 2 jempol. Kalau perlu sama kaki nih jempolnya ya. Keren, luar biasa. Adapun sedikit kekurangan dari segi suara, mungkin atau ada grogi sedikit. Ya wajar lah, namanya juga kan mungkin tampil di depan umum kan. Tapi kalau misalkan kalian terus dibiasakan untuk selalu tampil di depan umum, insya Allah nanti rasa groginya akan hilang. Dan terus kalau berbicara di depan itu harus lantang ya, harus percaya diri. Kalau kalian tuh pasti bisa. Jadi semuanya keren, luar biasa, bagus. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ada yang mau menyimpulkan? Hari ini kita berarti belajar tentang apa saja? Keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pentingnya persatuan, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya pertengkaran ya. Ada yang misalkan yang unik, berbeda, bukan hal yang untuk diperdebatkan atau menjadi bahan bulian ya. Yang namanya berbeda itu indah. Oke, nih apa manfaat setelah kalian mendapatkan materi keberagaman ini? Jadi lebih paham? Jadi akan lebih menghargai orang lain? Walaupun berbeda ya, kita tetap menghormati. Oke. Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seneng nggak? Benar. Oke. Alhamdulillah kalau misalkan senang. Oke, untuk minggu depan kita masih mempelajari tentang keanekaragaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, tapi kita lebih menitik beratkan kepada sikap toleransinya. Lebih diperdalam lagi bagaimana sih perilaku-perilaku kita dalam melaksanakan atau dalam menghargai perbedaan tersebut. Begitu ya. Oke, silahkan sekarang ada evaluasi yang harus dikerjakan. Ada handphonenya kan, silahkan kalian cek grup WhatsApp-nya. Di situ ibu sudah berikan link Google Form-nya. Silahkan kalian untuk mengerjakan soal sejumlah 10. Ya, waktunya sekitar 5 menit. Ya, silahkan kalau sudah dicek. Kalau yang sudah ada linknya, silahkan untuk diklik dan memulai mengisi.
Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan yang belum ada kuota atau tidak bawa handphone bisa dikerjakan. Ibu kasih kesempatan pulang sekolah sampai jam 12 malam nanti ya untuk diberikan kesempatan mengerjakan kembali. Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.